Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudara-saudaraku, para jamaah ikhwan fillah yang berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa mudah-mudahan sehat selalu, sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang berbahagia, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, langkah pertama beliau mengucapkan amin, langkah kedua mengucapkan amin, langkah ketiga mengucapkan amin. Selanjutnya Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali?" Lalu beliau mengatakan, "Akhbaroni Jibril, atani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku, fa akhbaroni, lalu mengabarkan kepadaku." Beliau mengatakan, "Syaqiyun abdun, celakalah seorang hamba, adraka Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, fansalaha minhu, tetapi bulan Ramadan berlalu dari hadapannya." Sebentar lagi kita bulan Ramadan hampir selesai di hadapan kita, tetapi falam yughfar lahu, dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, celaka itu orang, ada bulan kesempatan penuh ampunan tetapi dia sia-siakan, lalu akhirnya bulan Ramadan habis, dia belum diterima, belum diampuni dosanya oleh Allah, dosanya masih banyak. Itu kata Nabi, kata malaikat Jibril, celaka itu orang. Nabi Muhammad mengatakan amin. Karenanya para jamaah yang berbahagia, masih ada beberapa hari lagi sampai insya Allah hari malam Ahad ada taraweh. Hari Ahadnya masih puasa, tanggal ke-29 Ramadan. Kalau Muhammadiyahnya sudah 30 Ramadan tuh ya, sehingga malam harinya insya Allah sudah masuk takbiran. Karenanya para jamaah yang berbahagia, mumpung bulan Ramadan masih ada, mari kita semakin memperkuat amal ibadah kita, memperbanyak amal ibadah kita. Ibarat kalau kemarin itu di Mandalika Pak ya, apa itu? Lomba balap sepeda Pak ya. Itu yang paling berharga itu adalah detik-detik terakhir. Kalau detik-detik terakhir itu mampu memanfaatkannya, maka dia akan menjadi pemenang. Dalam Islam itu innamal a'mal bil khawatim, amal itu tergantung pungkasannya. Kalau pungkasannya baik, maka amalnya akan dianggap baik semuanya. Tapi kalau pungkasannya tidak baik, namanya ya tidak baik, namanya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Makanya yang kita harapkan selama hidup itu adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah, tetap iman Islam, syukur-syukur lagi sujud kita mati, syukur-syukur kita lagi ngaji kita mati, syukur-syukur kita lagi taklim, kita lagi belajar kita mati, syukur-syukur kita lagi ibadah kita mati. Itu luar biasa ya. Jangan sampai lagi gaplek mati, wah repot lagi gaplek mati, wah repot ya. Makanya para jamaah yang berbahagia, orang yang ahli ibadah saja belum tentu dia matinya husnul khotimah, sebagaimana orang yang ahli maksiat belum tentu su'ul khotimah. Apalagi yang ahli maksiat, wah kemungkinan su'ul khotimah lebih besar. Orang yang ahli ibadah kemungkinan husnul khotimahnya insya Allah lebih besar. Karenanya para jamaah yang berbahagia, yuk kesempatan terakhir, mari kita semakin mempererat, mempergiat ya semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik mimbar yang kedua, langkah kaki keduanya itu mengatakan amin. Malaikat Jibril mengatakan, "Syaqiyun abdun, celakalah seorang hamba, adraka abawaihi, dia mendapati 2 orang tuanya masih hidup, au ahaduhuma, atau salah satunya masih hidup, tetapi falam yudkhilahul jannah, dia tidak memasukkannya ke dalam surga. Karena apa? Karena orang itu tidak berbakti kepada kedua orang tua." Nah ini nanti sebentar lagi pada mudik semua Pak ya. Nah, ini juga kesempatan niatkan ibadah, ketemu dengan orang tua
yang masih punya orang tua di kampung, maka itu bernilai ibadah. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Karenanya niatkan ibadah, niatkan silaturahmi, kalaupun pulang kampung itu bagian daripada ibadah. Kemudian yang ketiga, syaqiyun abdun, celakalah seorang hamba, idza dzukirtu indahu, namaku disebutkan di sisinya, walam yusolli alaihi, tetapi dia tidak membaca sholawat untukku. Orang yang ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW dibacakan kok tidak mau membaca sholawat, maka orang itu termasuk celaka, merugi, naudzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang berbahagia, tadi Nabi Muhammad mengatakan amin. Aminnya itu dari perkataan, mendengarkan perkataannya malaikat Jibril. Karenanya mengamini doa itu hukumnya sunnah. Termasuk ada tugas malaikat itu ketika ada seorang hamba berdoa, manfaatnya doanya itu ditujukan untuk saudaranya yang jauh, yang dia tidak tahu, kita mendoakan dia. Itu kata Nabi, ada malaikat yang mendoakan, yang membaca amin atas doa kita, dan malaikat itu mengatakan walaka bimisli, kamu pun mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang kamu minta untuk orang tersebut. Karenanya mengamini doa itu penting, Pak. Sebagaimana orang itu berdoa kepada Allah langsung, mengamini doa itu bagian dari berdoa itu sendiri. Karenanya kalau saya ini, Pak, kita ini kan setiap pagi aktivitas, Pak ya. Aktivitas berangkat kerja, ya, mencari rizki yang halal. Betul. Anak-anak kita berangkat ke sekolahan dan sebagainya. Tentu kita semuanya sudah punya takdir yang Allah tetapkan di sana. Tentu kita semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, mau nasibnya bagaimana, rizkinya bagaimana. Nah, kewajiban kita berangkat pagi untuk mencari rizki yang halal. Tentu kita harus punya bekal. Bekal yang paling utama diantaranya adalah doa. Dan doa yang sayang kalau ditinggalkan. Kalau saya, Pak, doa itu sangat sayang sekali kalau ditinggalkan, yaitu doa apa? Doa ketika sholat subuh itu ada doa kunut. Betul nggak? Itu doa manfaatnya dan maknanya luar biasa. Dan manfaatnya adalah sangat penting sekali ketika kita setiap harinya aktivitas dari mulai pagi sampai sore sampai malam, bahkan baru pulang itu malam harinya. Para jamaah yang berbahagia, tentu saat kita berangkat mencari rizki yang halal, aktivitas segala macam, tentu kita minta bimbingan supaya kita tetap iman dan Islam. Mencari rizki tetap rizki yang halal, betul nggak? Jangan sampai nyerempet yang haram. Makanya dalam doa kunut disebutkan Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikanlah petunjukmu kepada kami bersama orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Kita minta petunjuk kepada Allah supaya mencari rizkinya tetap dalam keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tawallani fimang tawallat, ya Allah berikanlah kepada kami perlindunganmu bersamaan orang-orang yang telah engkau berikan perlindungan. Kalau Allah lindungi, maka segala macam bahaya tidak akan pernah menimpa kepada kita semuanya. Yang namanya kita pergi berangkat bekerja, Pak, mesti ada hambatan, rintangan macam-macam. Nah, mudah-mudahan kita minta perlindungan pada Allah, dilindungi oleh Allah. Ya. Kemudian apa? Waqina syarra ma qadait. Wah, ini penting sekali nih. Waqina syarra ma qadait. Perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan kita suatu saat hari ini jam ini akan terjadi celaka, katakanlah begitu. Udah ditetapkan di sana. Kemudian pagi-pagi sholat subuh kita berdoa waqina syarra ma qadait. Ya Allah berikanlah kami penjagaanmu. Ya Allah jagalah kami dari apa keburukan yang telah, dampak buruk dari apa yang telah engkau tetapkan takdirnya. Ini penting sekali. Karena apa? Ketika kita berdoa minta perlindungan supaya dampak buruk dari apa yang telah Allah tetapkan itu Allah jaga dari kita semuanya. Maka ketika Allah kabulkan
takdirnya terjadi, tetapi dampak buruknya itu Allah jaga sehingga terhindar. Contoh Pak, contoh ini, kalau kita berangkat kerja, Allah takdirkan celaka, tabrakan, berat gitu kan. Di sananya udah ditakdirkan celaka, tetapi subuh tadi berdoa waqina syarra ma qadait, ternyata Allah kabulkan. Dampak buruknya Allah jaga, Allah jauhkan dari orang tersebut. Takdirnya terjadi, tetapi dampak buruknya Allah jauhkan. Sehingga apa? Tabrakannya bisa jadi terjadi, tetap terjadi, tetapi lecetnya, ya kan? Lecetnya itu jadi hanya lecet doang. Yang seharusnya kalau tadi tidak berdoa, minta kepada Allah, ya Allah jagalah dari keburukan tadi itu tabrakan fatal, luka parah, masuk rumah sakit, ICU semisal. Dengan berdoa faqina syarra ma qadait, itu tabrakannya terjadi tetapi cuma lecet. Nah itu tuh penting sekali. Makanya kemudian pulang dapat rizki gajian, maka kita minta juga tadi itu wa barik lana fima a'dait. Nah tuh, ya Allah berikanlah kepada kami keberkahanmu dari apa yang telah engkau rizkikan kepada kami semuanya. Itu luar biasa Pak doa. Kalau ada imam sholat subuh itu membaca kunut, ya, kalau enggak pakai amin, sayanya tidak mengamini, itu sayang sekali. Karena apa? Itu kita mau aktivitas dari pagi sampai sore, pulang ya mencari rizki yang halal, kita minta kepada Allah supaya selamat tuh. Selamat tetap dapat petunjuk dari Allah, selamat supaya kita dijaga oleh Allah dari segala macam keburukan, selamat supaya Allah memberikan pelindungan pada kita, selamat supaya rizki yang Allah berikan kepada kita adalah rizki yang berkah. Makanya kalau saya jadi imam tetap kunut subuh, karena itu manfaatnya untuk saya dan juga untuk teman-teman yang mengamini doa-doa saya. Nah itu karenanya para jamaah yang berbahagia, kita ini dianjurkan untuk banyak berdoa, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hambaku bertanya tentang aku, maka fa inni qarib, jawablah aku ini maha dekat. Jadi kalau ada orang yang bertanya di mana Allah, jawabannya apa? Jawabannya apa? Di mana Allah? Jawabannya itu Al-Qur'an loh yang jawab, Allah langsung yang jawab. Kalau ada orang yang bertanya tentang Allah, maka jawablah Allah maha dekat. Kata Allah, saya maha dekat. Maka jawaban yang paling tepat, Allah maha dekat. Ya, kalau yang menjawab Allah di langit, itu jawaban yang diajarkan bukan dari Rasulullah. Allah di langit itu bukan jawaban dari Rasulullah, tapi dari, kalau dalam hadis itu dari jariyah, budak perempuan, dan itu redaksinya hadisnya itu macam-macam. Ada yang mengatakan atasyhadina alla ilaha illallah. Kalau saya lebih suka dengan atasyhadina alla ilaha illallah. Oh iya, kamu muslimah, merdekakan gitu. Karena kriteria muslim atau bukan itu adalah dengan bersyahadat. Apakah kamu bersyahadat atasyhadina alla ilaha illallah? Naam, saya bersyahadat. Ya, berarti muslimah. Tapi kalau di mana Allah? Di langit, belum tentu muslim. Belum enggak? Betul enggak itu? Iya. Kalau ada orang yang ditanya di mana Allah? Di langit, belum tentu bertauhid. Tapi kalau ditanya atasyhadina alla ilaha illallah, apakah kamu bersyahadat bahwasanya sesungguhnya Allah tiada Tuhan selain Allah? Iya, berarti dia seorang muslim bertauhid. Paham enggak ini? Makanya Allah ngajarin, apabila ada orang yang bertanya tentang aku, di antara pertanyaannya adalah di mana Allah, maka jawabanlah fa inni qarib, maka katakanlah saya maha dekat. Allah maha dekat, maka mintalah, ya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka mintalah kepada Allah, banyak-banyaklah berdoa, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Karenanya para jamaah yang berbahagia, di bulan Ramadan ini doa sangat mustajabah bagi orang yang berpuasa. Itu ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya
banyak-banyak berdoa, termasuk khususnya nih kalau malam Lailatul Qadar Bapak temui, maka baca doa apa doanya yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika saya mendapati malam Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah menjawab, "Katakanlah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau adalah yang maha memberi maaf, memberi ampunan dan maha dermawan, maka ampunilah atau maafkanlah saya. Ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, Engkau maha mencintai, Engkau mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah saya. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari siksa api neraka. Allahumma amin. Kata Nabi, "Inna lillahi utaqa'u fi kulli yawmin wa lailatin fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang Allah merdekakan dari siksa api neraka pada malam dan harinya selama bulan Ramadan. Maka semakin mendekati akhir, semakin banyak orang-orang yang Allah merdekakan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada hamba Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.